Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan catatan harian yang saya buat di hari ini, hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari terakhir di bulan Maret, yang gajian akhir bulan sudah gajian, yang gajiannya awal bulan besok baru gajian gitu ya. Yang namanya gajian kita sambut dengan happy, sambut dengan senang. Saya juga masih gajian, saya juga gajian. Gajian saya ada di tanggal 25 sama di tanggal 26. Jadi saya juga gajian. Saya tahu rasanya happy dapat gajian. Enak loh dapat gaji itu, enak loh jadi orang gajian itu. Lebih enak lagi ketika Anda gajian, Anda juga punya bisnis sehingga Anda bisa dapat uangnya terus menerus. Saya tidak setuju ketika ada orang yang mengatakan kalau ingin punya bisnis harus keluar dari pekerjaannya, harus resign. Biasanya orang-orang seperti ini yang ngomong seperti itu orang-orang yang tidak merasakan enaknya dapat gajian, tidak merasakan enaknya dapatkan uang rutin setiap bulan gitu. Padahal itu juga enak gitu ya. Apalagi juga punya bisnis, dua-duanya enak. Hari ini hari Rabu. Tadi pagi saya pergi ke Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Belega, untuk mengunjungi teman saya yang menikah, teman istri yang melakukan pernikahan di hari ini. Dan sepertinya hari ini cukup banyak yang menikah kan? Coba Anda cek. Tanggal 31 Maret Anda pasti lihat sebelah Anda ada pernikahan, atau mungkin Anda menemukan undangan pernikahan di tanggal yang sama hari ini 31 Maret. Saya juga tadi lihat di jalan juga ada pernikahan, kemudian di mana ya, ada di grup juga ada yang katanya menghadiri pernikahan di tanggal ini juga. Tanggalnya bagus ya sepertinya. Tanggalnya cocok untuk menikah. Hari ini banyak sekali yang menikah. Hari ini tadi seharusnya saya ada rapat di kantor. Dapat infonya hari Jumat minggu lalu bahwa hari Rabu ada rapat. Sementara saya sudah dapat undangan teman saya ini sudah sebulan yang lalu, sehingga saya juga mengosongkan jadwal AMC online-nya. Hari ini kosong, besok juga kosong, saya kosongkan 2 hari. Tujuannya supaya saya bisa menghadiri pernikahan teman saya ini. Tiba-tiba Jumat kemarin saya dapat info bahwa hari Rabu harus rapat, ada meeting gitu ya, datang ke kantor. Kalau dipikir secara logika normal itu namanya bentrok. Biasanya banyak orang akhirnya bingung, pilih yang mana ya gitu, atau nanti gimana nih, yang ke teman nggak jadi, nggak enak, teman dekat ini gini. Jadi galau, jadi bingung. Saya sering ngalamin itu dan saya santai aja, karena saya tahu bahwa apa yang saya rencanakan pasti sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau saya punya rencana A pasti hasilnya A, rencana B hasilnya B. Orang nggak tahu apa yang saya rencanakan, itu hanya ada di kepala saya. Jadi ketika orang lain melihatnya itu mungkin gitu ya, bagi mereka nggak cocok, bagi saya cocok, karena itu emang yang saya inginkan gitu. Dan Anda tahu, sore kemarin gitu ya, setelah sore saya dapat pemberitahuan bahwa meeting hari ini di cancel, ditunda gitu ya. Meetingnya ditunda karena ada pihak Jakarta yang tidak bisa hadir sehingga ditunda. Bahkan rencananya mau dibuat online tapi belum tahu gitu, ditunda. Pertanyaan saya adalah, apakah kebetulan rapat saya hari ini ditunda? Padahal saya tidak bilang bahwa saya tidak bisa atau saya ada acara. Saya tidak bilang seperti itu. Saya tidak sampaikan ke orang-orang kantor bahwa saya ada acara, saya tidak bisa. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Kenapa? Saya percaya bahwa Tuhan pasti maha baik dan semesta pun pasti mensupport saya, mengatur saya untuk semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Dan rapatnya ditunda sehingga saya tadi bisa pergi ke pernikahan teman saya tadi, ke teman istri tadi. Tadi saya sampai sana itu bagi saya kebetulan ya.
Bagi orang mungkin kebetulan, bagi saya itu sudah hal yang biasa. Kemudian ada lagi kebetulan-kebetulan lainnya yang saya bisa sampaikan ke Anda gitu ya. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke sana, ada teman yang mau nebeng gitu, mau ikut untuk juga menghadiri pernikahan itu. Teman saya ini entah kenapa harusnya janjiannya jam 8, baru ketemu jam 9 gitu, 1 jam lebih lama. Lalu saya tidak marah, sudah, itu mungkin sudah adalah cara semesta untuk membuat saya sesuai rencana saya. Saya jalan, ternyata di situ ada kecelakaan yang baru selesai. Seandainya saya lebih awal, mungkin saya terjebak dengan situasi kemacetan di situ. Tapi karena saya telat 1 jam, saya aman-aman aja. Terus jalan itu kebetulan bukan. Sampai di tempatnya saya sekitar jam 10-an. Dan di situ sepertinya habis hujan. Jadi masih ada genangan dan sebagainya, basah, habis hujan sepertinya. Anda tahu tepatnya, saya pun nggak tahu rumah teman saya ini awalnya, saya nggak tahu rumah orang tuanya, tapi masuk ke dalam gitu ya, ke sawah. Untung saya pakai yang mobil saya Pajero sehingga cukup tinggi untuk melewati rintangan itu. Habis hujan sehingga ada genangan, kemudian ada lubang. Dan saya tadi berpikir seandainya saya nyampe lebih awal, tadi saya kena hujan deras. Kemudian tentu tidak nyaman hujan deras tengah sawah yang seperti itu. Tapi saya datang sepertinya baru aja hujannya selesai, sehingga saya bisa berjalan tanpa hujan dan lebih enak pandangannya, tidak tertutup dengan hujan. Kebetulan berikutnya, kadang banyak orang menganggap itu kebetulan. Padahal itu bukan kebetulan. Semua kejadian di hidup Anda adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Percayalah, tidak ada kebetulan di hidup manusia. Semuanya sudah sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Makanya jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan marah ketemu apapun. Kenapa? Itu bukan kejelekan, itu semua kejadian yang memang sesuai dengan keinginan Anda. Ini sudah hukumnya, no debat gitu ya. Jangan dibantah, jangan didiskusikan, karena memang hukumnya adalah setiap kejadian adalah hasil dari tarikan Anda sendiri. Setiap perbuatan kembali kepada pelakunya. Itu sudah hukum yang Tuhan berikan kepada kita hidup di semesta ini. Sadari itu. Dan banyak kebetulan-kebetulan lainnya yang saya rasakan, termasuk ketika tadi saya pulang, saya masih mampir ke rumah mertua sebentar, lalu karena ada ulang tahunnya adik ipar saya, kemudian habis maghrib saya kembali ke Surabaya. Saya sama istri mampir dulu ke mall untuk ke toko furniture gitu ya. Kita beli bed set, artinya keperluan kamarnya untuk Ami, dari kursi, meja dan sebagainya. Saya beli harganya sekitar 12 juta. Kemudian kebetulan berikutnya saya dapat diskon 50%. Kebetulan bukan diskon 50%, jadi saya bayar 6 juta. Kebetulan berikutnya ketika saya bayar 6 juta, saya gesek kartu saya cek saldo, ternyata saldo saya bertambah 10 juta. Aneh ya, saya potong 6 juta, saldo saya nambah 10 juta. Saya kaget tuh, kok segini gitu. Saya cek mutasi, ternyata ada transferan 10 juta. Apakah kebetulan ketika saya tadi beli barang seharga 6 juta justru bertambah jadi 10 juta? Itu bukan kebetulan, itu efek dari tarikan saya. Jangan bilang Anda mengatakan itu kan dari bisnis. Oke, dari apapun caranya itu bebas-bebas saja sebetulnya, tapi yang menjadi kuncinya adalah bagaimana kita berpikir yang benar, sehingga ketika belanja itu bukan malah mengurangi tapi justru menambah. Itu yang jadi concernnya.
tidak penting dari manapun juga. Banyak orang kadang sibuk mikirkan bisnisnya apa, bagaimana nambah penghasilan, sebagainya, tapi lupa bahwa semuanya bermula dari isi pikiran Anda. Sadari itu, kebetulan tidak ada, semuanya hasil dari request Anda. Selamat istirahat, salam kaya, salam sehat, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.